Halo, Pak. Ya, Mbak Siti, oke, ditunggu dulu bentar ya. Suaraku Ini lagi kedengaran nggak, Pak? suaranya kedengeran jelas. Oh iya. Suaranya Soalnya kedengeran jelas. tercopot headsetnya. Oke, oke. Suara saya jelas nggak? Jelas kok. Oke, kita mulai ya. Bentar lagi ya. Ah, Halo, apa kabar? Selamat siang seluruh mitra bisnis yang luar biasa. Ya, mohon maaf tadi ada perbaikan ya jaringan. Jadi kita akan ada acaranya tertunda setengah jam nggak apa-apa ya. Setengah jam kita tertunda, tapi ilmu yang akan kita pelajari hari ini sangat 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 inspiratif sekali. Oleh karena itu untuk mitra bisnis dev yang sudah bergabung di YouTube, apa kabar? Selamat datang semuanya kembali ke channel YouTube PT Duta Persada bersama acara PSBB Pas Siang Belajar Bareng. Luar biasa, hari ini kita sama-sama juga eh, kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang spesial buat kita semua, yang sangat inspiratif. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Mbak Siti Honaah. Apa kabar Mbak Siti? selalu oke, Pak. Nah ini Mbak Siti. Assalamualaikum Mbak Siti, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Siti, apa kabar Mbak Siti? Selalu oke, Pak. Wah luar biasa Videonya Bang sekali. Robin putus-putus. Oh video saya putus-putus. Oke, yang penting suara saya kedengaran jelas gak? Sama aja. Oh sama aja. Tapi orangnya jelas ini ya. Iya, Walaupun jelas. jelas, suaranya kurang jelas, tapi orangnya yang lebih jelas. Mbak Siti, apa kabar? Kegiatan apa hari ini, Mbak? Gimana, Pak? Kegiatannya apa, Mbak? Kegiatannya? Oh, kegiatannya hari ini tadi packing ya, orderan promo itu. Hebat banget, Pak, promonya. Oh, ada promo luar biasa ya. Ya, Nah, promo ini kayak kelima. minggu-minggu ini kabar gembira buat seluruh mitra bisnis karena selain ada promo juga seluruh peserta Bangkok juga ada yang mendapatkan uh, kompensasi ya, itu luar biasa sekali ya. Iya, Jadi Pak. double-double bahagianya ya. Nah, Mbak Siti, ini hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama ya. Jadi kita akan sama-sama belajar dari Mbak Siti. Sebelumnya saya mau tanya Mbak Siti sebelum bisnis atau join di bisnis ya, sebelumnya Mbak Siti ini apa kegiatannya? Dulu saya jualan gorengan, Pak. Oh dulu Itu jualan saya jualan gorengan ya. gorengan, terus jualan Nah nasi, boleh diceritain. Oke. ya, terus jualan online juga. Pokoknya palu gada deh, Pak. Apa aja dijualin. Oh oke oke. Nah jualan gorengan. Nah, jualannya di mana nih Mbak Siti? Dulu di rumah aja. Oh di rumah aja. Ya oke. Nah berapa lama itu Mbak Siti itu melakukan atau melakukan usaha yang namanya jual gorengan itu sampai berapa lama itu? Sudah langsung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dulu saya itu
jualan gorengan ya Pak ya, sama jualan nasi itu sekitar 1 tahun. Jadi waktu itu saya belum join Amorea, saya belum join PT Saya juga belum tahu nih Amorea itu apa. Jadi waktu saya jualan dulu itu merasakan yang namanya eh, apa ya, keuntungan itu cuman sehari itu paling besar 50.000 Pak. Nah, tapi di Oh, PT DEP sehari ini 50.000 ya. tapi di PT DEP ini saya bisa merasakan bonus 1 hari itu sampai, kalau yang diamond itu NBB maksimal 1 harinya 3.750.000 itu 1 hari Pak. Berbeda beda Oke. sekali waktu saya dagang dulu. Oke, simpan dulu untuk bonus di DEP. Saya mau tanya dulu. Nah, dengan penghasilan 50.000 itu, dulu Mbak Siti bagaimana kehidupannya? Apanya Pak? Kehidupan pada waktu masih jualan gorengan itu Oh seperti apa? iya, Boleh dulu diceritakan Mas? saya belum punya rumah Pak, saya masih ngontrak. Saya ngontrak Oke. itu, nah di situ saya juga jualan. Nah, itu sebelum saya join Amorea ya Pak ya. Saya ngontrak berapa tahun itu, kehidupan saya tuh ngontrak terus Pak. Jadi saya tuh punya mimpi suatu saat nanti saya bisa punya rumah dengan kerja keras saya sendiri. Itu Pak. Oh, jadi Mbak Siti ini memang apa namanya, berprofesi atau sebagai pengusaha jual gorengan dengan untung setiap hari 50.000, dan kemudian bukan profesi ya, dulu kontraktor ya, artinya bukan sebagai kontraktor tapi tinggalnya kontrak di sana di sini ya, jadi Nomaden oke, Pak. kontrak di mana-mana. Nah, bisa kenal dengan PT Duta Alam Persada awal mulanya gimana nih Mbak Siti? Dulu saya itu jerawat Pak. Saya mantan pemakai krim krim jahat deh. Oh, tim Nah itu, jahat. iya. Oke, Nah muka saya pakai itu tim jahat. waktu itu jerawatnya itu parah sekali Pak. Oke. Sampai saya tuh udah putus asa pakai krimnya, terus saya cari itu di Google gimana gimana sih cara menghilangkan jerawat tanpa harus apa namanya, kita mengalami eh, Cara menghilangkan jerawat lah ya. Waktu itu iya cari Pak, di Google yang bagaimana alami, cara yang menghilangkan aman. jerawat. Nah, Karena akhirnya, waktu itu saya juga masih menyusui Pak. oh waktu itu masih menyusui ya. Oke. Iya, Jadi kan yang aman untuk ibu menyusui ya waktu itu ya. iya, Karena kan kalau krim jahat kan kita tahu bahwa itu pada waktu menyusui atau hamil pasti nggak boleh pakai. iya. Nah itu waktu Iya. itu kan stop stop lama, jadi jerawatnya itu keluar semua. Oh, berarti Mbak Siti Konali sebelumnya pakai krim itu, begitu hamil menyusui stop, dan akhirnya muncullah jerawat yang banyak itu ya. Nah, dari Iya situ Pak. berpikir bagaimana mencari produk yang aman untuk sebagai ibu yang hamil dan menyusui ya. Nah, terus gimana hasilnya? Ya Hasil pencariannya gimana? Cari di Google ketemu, muncul tuh namanya Nu Amorea. Nah, terus waktu itu saya cari-cari apa sih Nu Amorea itu. Nah, saya cari di Facebook, akhirnya saya nemu yang namanya stokis atau upline saya, Bunda Uut. Ya, yang sekarang jadi upline saya. Oh, Tumbuhnya sama Mbak Uut. nemu stokisnya melalui Facebook. Boleh tahu siapa namanya? Mbak Uut, nurse, stokis Cilacap. Oh, Ibu Uut, Bunda Uut itu ya, tim medis dari Cilacap ya, kalau nggak Iya, salah ya, Pak. Bunda Uut ya. Oke, luar Iya. biasa. Nah, kemudian setelah kenal dengan produk ini, apa yang dilakukan oleh Mbak Siti? Saya pertama pakai tuh nggak langsung langsung bersih ya Pak. Jadi saya tuh mengalami purging itu sampai 3 tahun loh Pak. Oh, pusing 3 tahun. Oke, oke, oke. Ya, and then lalu Gimana? lalu kemudian setelah itu jadi Nah, tertarik untuk di bisnisnya itu, ceritanya gimana ini Mbak Siti?
Nah, itu kan waktu itu kan saya lagi detox parah banget tuh. Tapi saya posisinya juga udah join. Nah, setelah itu saya juga nawarin ke tetangga, ke teman. Nah, sampai mereka itu pada bilang juga sih, kamu jualan produk kecantikan tapi kok muka kamu jerawatan. Kataku bilang, ya nggak apa-apa, saya sekarang lagi purging kok, Bu. Nah, jadi saya itu prosesnya itu dalam merekrut dan membina member itu betul-betul muka saya tuh masih detox, Pak. Oh gitu, oke oke oke, luar Eh, biasa. Terus, nah, setelah 4 tahun ini saya pakai, nah saya tuh baru tahu yang namanya produk Amorea itu memang hasilnya itu nggak bisa instan. Makanya tuh saya tuh penasaran, kenapa itu ada kok ya produk bukannya menawarkan bagusnya, kok malah menawarkan jeleknya dulu, berbeda oke, sama artinya produk-produk lain. karena Mbak Mbak Siti adalah pengguna krim yang tanpa izin tadi, yang menyebabkan jerawat, kok ada satu produk yang menawarkan produk untuk purging dulu, bukan untuk menawarkan itu ya, jadi yang bikin Mbak Siti penasaran gitu ya. Iya, Oke, nah dalam perjalanan bisnisnya nih Mbak Siti, kita tahu sekarang ini kan kemarin di posternya mantan penjual gorengan punya bonus 25 juta rupiah rata-rata 1 bulan. Nah ini yang jadi penasaran kita semua. Yang dilakukan Mbak Siti Konaa pada awal menyadari produk ini bagus, atau mungkin pemikiran Mbak Siti Konaa seperti apa tuh? Tentu tahu, kemudian mau jalankan gitu. Sampai akhirnya kan apa namanya tadi yang dikatakan Mbak Siti Konaa kan, dalam proses Mbak Siti Konaa masih kondisi booking, itu juga melakukan yang namanya penjualan dan perekrutan. Nah itu yang dilakukan seperti apa kan Mbak Siti Konaa kan jual gorengan. Nah, jam berapa atau pada waktu seperti apa Mbak Siti Konaa melakukan yang namanya penjualan dan di mana saja itu artinya? oh, jadi saya tuh dulu posisinya juga masih jualan ya Pak, dan saya juga waktu itu terus join Nuamorea. Nah, kalau menurut saya tuh Nuamorea tuh bisnisnya tuh sangat fleksibel Pak. Jadi walaupun kita tuh saat itu sedang melakukan bisnis kita yang utama, mungkin ya dulu ya saya jualan gorengan, tapi kita masih bisa menjalankan bisnis debt ini di sela-sela waktunya tanpa mengurangi waktu jualan kita yang utama. Terus juga saya dulu dibantu sama upline saya, Mbak Uut, dan juga Master Stokis Jaringan Kece, Bunda Amik Rosida. Terima kasih sudah membantu saya selama ini ya, Bun. Sampai saya berada di titik ini. Nah, jadi semuanya itu bersinergi, Pak, antara saya jualan gorengan dan saya bisa membagi waktu juga buat pembinaan di bisnis debt ini. Jadi setiap weekend atau Sabtu Minggu sebelum PSBB ya Pak, dulu itu saya offline. Ya, setiap Sabtu Minggu saya offline. Eh, Misalkan nih jadwal saya rutin kalau di hari Sabtu bertemu dengan tim saya yang di satu kota, terus hari Minggunya di luar kota. Jadi jadwalnya itu harus bisa dirutinkan untuk pembinaan jaringannya. Gitu, Pak. Nah, yang bikin penasaran ini Mbak Siti. Mbak Siti ini jual gorengan. Nah, pasti kan linknya atau koneksinya atau teman-temannya kan para pembeli atau tetangga. Dapat member dari mana ini Mbak Siti? Itu member saya itu semuanya itu rata-rata karena lihat wajah saya, Pak. Jadi saya Loh, nggak harus, wajahnya kan waktu itu belum bagus ya. iya, jadi saya tuh setiap apa, jadi detoxnya itu setiap dalam kurun waktu tertentu itu uh, membaik, membaik, membaik. Jadi yang tadinya mungkin nyinyir ya Pak, yang dulunya itu jelek-jelekin produk saya, terus jadi lama-lama itu pengen tahu juga. Dan sebagian biasanya sih dari orang yang lihat wajah saya gitu. Kalau saya jadi sales sih enggak, karena di sini kita
murni dari offline. Kalau online itu saya memanfaatkan seperti Facebook, juga WhatsApp untuk member atau untuk prospek di orang lain atau di luar kota. Oh gitu. Jadi Mbak Siti Konaah selain di dalam kota, juga punya domain di luar kota ya yang direkrut, dan itu pun dilakukan pembinaan secara offline. Jadi pada waktu awal-awalnya itu Mbak Siti Konaah ikut keluar kota bersama Pak Put, sama Bunda Ami ya, di kota di mana domain Mbak Siti Konaah berdomisili ya. Iya, Pak. Jadi downline saya itu kita pastikan nggak mungkin ya. Pasti suatu saat nanti kita juga mendapatkan downline yang di luar kota. Karena meskipun kita rekrut yang di dalam kota saja, pasti suatu saat nanti ada yang nyantol di Facebook atau ada yang nyantol di Instagram gitu. Orang yang juga pengen tahu produk kita. Nah, di saat itu juga kita rekrut juga mereka dan kita dapat downline di luar kota. Saya juga punya downline di Kediri sama Semarang, Pak, dan mereka sudah jadi stokis. Oh, punya domain di Kediri dan di Semarang, yang di Semarang sudah jadi stokis justru ya. Iya, namanya Wow. Mbak Ira. Halo Mbak Ira. Mbak Ira ini, oh itu domainnya Mbak Siti Konaah. Oke, Ya. berarti member terbesar Mbak Siti Konaah itu di kota domisili atau di luar kota? Pada Oh, awal. yang awal itu di Cilacap, Pak, di kota Oh sendiri. Cilacap ya, di kota Ya, sendiri yang dilakukan secara offline ya, jadi menawarkan kepada orang, kemudian Mbak Siti juga ada teman-teman yang melihat macam Mbak Siti ada progres perubahan, jadi mereka penasaran untuk pakai produk itu ya. iya. Wah, luar biasa. Bapak videonya nggak jelas banget. Ya, suara saya nggak jelas. Ya, Oke, gambarnya. oke, saya kencengin lagi suara saya ya. Mbak Siti, dari apa yang sudah Mbak Siti lakukan, apa yang sudah didapatkan dari bisnis ini? Dulu saya pertama kali beli motor, Pak. Beli motor, Oh, pertama kali terus bisnis beli motor. ya beli motor. Terus baru-baru ini saya berhasil membangun rumah juga. Jadi yang dulu Oh, tuh makan alhamdulillah terus, sudah punya sekarang udah nggak rumah ngontrak lagi, sendiri ya. Pak. Sudah Terus, ada rumah sendiri sekarang ya. iya, Pak. Alhamdulillah dari Alhamdulillah bisnis ya. ini. Selain itu Mbak, selain itu dari motor sudah beli, Eh, sekarang sudah kemarin punya sih juga rumah. motornya tadi beli motor lagi, jadi Oh, dua. beli motor lagi. Udah 2 kali beli motor. Ya. Luar biasa. Padahal dulu kira-kira ada motor nggak dulu Pak? Kalau saya jualan gorengan terus kayaknya nggak bisa punya motor. Oh, jualan gorengan nggak bisa beli motor ya. Hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan biaya Ya, betul, sekolah Pak. anak ya. Ya, buat ngontrak lagi, buat modal lagi, buat biaya anak sekolah. Oh, seperti itu. Sekarang alhamdulillah. Nah, bonus tadi sudah ada kisi-kisi. Dulu penghasilan sehari 50.000 dari gorengan. Sekarang sudah berapa tuh rata-rata dari bisnis Dep? Kalau rata-rata itu dalam sehari ya, Pak, Dalam sehari 500 sampai paling besar itu kalau bonus yang diamond yang maksimal itu 3.750.000 dalam satu hari. oh tercapai. Jadi Mbak Siti juga sampai yang mengalami yang namanya bonus maksimal di NBB ya, luar biasa ya. Ya, Artinya kaki Mbak Siti ini ada keseimbangan di sana. iya Pak, betul. Wah luar biasa. Dari Nah hasil ini pembinaan. pasti pada penasaran Mbak Siti, apa namanya, apakah waktu pertama kali presentasi, apakah
ketika melakukan presentasi sudah langsung dijago atau gimana nih Mbak Siti? Dalam hal bagaimana Mbak Siti melakukan pembinaan? Dulu pertama kali saya latihan presentasi itu waktu acara OIT Pak di Purwokerto. Nah, di situ saya itu maju benar-benar nggak bisa ngomong, nggak ada suaranya, nggak keluar sama sekali. Jadi macet. Macet di mulut ya. Iya, tapi belajar, belajar, terus belajar ikuti pelatihan dan dibiasakan kegiatannya lama-lama jadi terbiasa. Dan akhirnya sekarang bisa presentasi, bahkan Mbak Siti Konaa ini juga trainer ya, trainer di LIP juga ya. Iya, Pak. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang ada di rumah. Jadi berawal dari nggak bisa ngomong aja di depan publik, mulutnya sudah mangap, suaranya nggak keluar. Tapi itu tidak menyurutkan istilahnya semangatnya Mbak Siti Kona untuk selalu mencoba dan mencoba. Akhirnya sekarang Mbak Siti Kona bukan hanya bisa presentasi di depan umum, tapi juga sebagai trainer di jaringannya. Nah, saya pernah ketemu Mbak Siti Kona pada waktu itu di Kediri ya kalau nggak salah ya. Iya, Mbak Pak. Siti Kona lagi presentasi ya. Jadi memang kita sengaja datang tanpa ngasih tahu Mbak Siti Kona lagi training LIT sama jaringannya di sana. Kita datang, wow, dia luar biasa sekali lagi memberikan training kepada jaringannya yang ada di Kediri. Ini satu hal yang luar biasa yang harus member semua tahu bahwa dalam bisnis ini presentasi ngomong di depan itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa menjadi pebisnis yang besar. Ya, kalau Mbak Siti Kona mengawali mungkin bicara satu lawan satu bisa ya Mbak Siti ya, dari awalnya mulai dari satu lawan satu, Iya. tapi nggak mau dilibatkan sama marketnya untuk bicara di depan publik. Itu awalnya gimana Mbak Siti? Uh, Mana, Pak? Dipaksa atau memang Mbak Siti sendiri yang punya niat untuk bicara? Pada waktu itu dipaksa atau Mbak Siti sendiri yang mau nggak mau saya harus bicara? Nggak kedengeran, Pak. Oh, nggak kedengeran suara Enggak. saya. Halo, Enggak, halo. Pak. Nah, ya, udah kedengeran Mbak Siti? Belum. Halo, halo, ya halo, halo, suara saya. Halo, bentar ya. Halo, Halo? kedengeran Mbak Siti? Iya, Pak. Apa? Oh, udah kedengeran? Udah. Nah, Mbak Siti pada waktu presentasi itu dipaksa atau memang Mbak Siti sendiri yang minat untuk melakukannya? Saya pertama presentasi itu pastinya dipaksa ya, Pak. Dan yang namanya paksaan itu mungkin pertamanya Tahu. kita itu memang rasanya berat ya, Pak. Terus jadi pikiran gitu, nggak bisa tidur, harus belajar. Tapi Oke. dari paksaan itu akhirnya suatu saat nanti timbullah yang namanya kita itu terdorong sendiri, Pak, dan kesadaran sendiri. Jadi memang dipaksa tapi enak lah ya. Artinya upline kita kalau mengarahkan kita itu pasti upline kita tidak akan pernah menjerumuskan kita ke dalam jurang. Itu yang Ya, paling betul. penting harus kita tahu seluruh mitra bisnis. Kalau mereka ya upline kita mengarahkan kita, memaksa kita untuk presentasi, memaksa kita untuk bagaimana kita bisa menawarkan produk, bagaimana kita bisa diminta untuk diajarkan untuk bagaimana merekrut orang, itu paksaan-paksaan. Artinya apa yang diajarkan upline itu adalah sesuatu hal yang buat kita ya, bukan buat orang lain, buat kita ke depannya. Karena bagi Kona ini kalau kita belajar tadi perhatikan, memang awalnya dipaksa Pak, dia mengakui paksaan yang mengenakan. Artinya apa? Dipaksa
sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran, nggak bisa presentasi di depan publik, tapi akhirnya mau nggak mau harus dijalankan karena Mbak Siti menyadari bahwa sebagai seorang pebisnis MLM ya, multi level marketing, penting sekali kita harus bicara, apalagi bicara di depan publik. Depan orang. Gak heran ya, Mbak Siti sekarang punya bonus yang besar sekali ya. Kalau boleh dibilang ini bonusnya gede banget ya Mbak Siti ya. Tiap bulan rata-rata 25 juta rupiah sudah didapatkan. Nah sekarang sudah bisa punya rumah sendiri yang dulu kontraktor, dan sekarang juga beliau juga sudah punya 2 motor. Nah terus selain itu yang didapat dari hasil berbisnis apa saja Mas? Selain materi ya Pak, Lolos selain di mana materi, saja? ya Pak. Ya, oke. Ya, Selain dari bonus tadi, ya Mbak Siti yang dari PT DEP ini saya udah 7 kali lolos promotur, ya. Jadi 1 kali lolos promo umroh. Terus selain itu, saya alhamdulillah. dapat juga apa ya, status sosialnya kita tuh juga bisa bisa terpandang gitu sama orang. Jadi kita nggak diremehkan lagi sama tetangga, terutama sama orang yang dulu meremehkan bisnis kita. Itu yang paling utama Pak menurut saya. Karena dulu saya itu Jadi terkenal sekali orang yang kere gitu loh Pak. jadi di kehidupannya sebelumnya ini Mbak Siti sering mengalami istilahnya sebelah mata ya. Ya, orang memandang sebelah mata ya Mbak Siti ya. Itu sekarang gimana? Setelah apa yang sudah Mbak Siti lakukan, terus itu adalah hasil dari bergerak, itu gimana? Respon dari teman-teman, rekan-rekan, seperti apa? Eh, Maksudnya kesannya gitu Pak. Nggak kedengeran Pak Robert. Oh, nggak kedengeran ya? Heeh. Tes tes. Ini Udah, masuk suara? udah. Ah, oke. Okay. Diulangi lagi Oke, okay. Pak pertanyaannya. Ya. Jadi kan tadi Mbak Siti dulu pada waktu belum di DEP banyak sekali orang sebelah mata. Nah, itu yang Ya. dirasakan Mbak Siti. Nah, sekarang Heeh. justru balikan. Nah, itu boleh diceritakan seperti apa? Tuh kan nggak kedengeran lagi Pak. Ya, boleh diceritakan Mbak Siti. Jadi yang dulu itu pernah saya gini Pak, pas saya kasih tahu bonus saya segini, dikira duit monopoli Pak. Terus pernah dikira juga saya tukang kredit atau rentenir karena itu nggak kerja kok bisa beli motor, nggak kerja kok bisa beli apa bisa bikin rumah gitu. Saya dikira rentenir pernah itu Pak. Tapi sekarang orang yang menganggap saya seperti itu, mereka sudah welcome sama saya. Bahkan ada yang join Amorea juga. Jadi Alhamdulillah. kalau ada yang nyinyir sama kita tuh kita tuh nggak perlu Membalas. tersinggung, nggak perlu marah, iya nggak perlu marah. Ya. Yang kita perlu lakukan hanyalah membuktikan kalau kita itu nggak pernah salah pilih bisnis. Kita hanya perlu membuktikan dengan fakta kalau kita itu bisnis yang kita pilih itu udah tepat. Jadi mereka itu lihat saya jalan-jalan ke Beijing, lihat saya jalan-jalan ke Hong Kong, lihat saya jalan-jalan ke Malaysia itu mereka itu pada takjub sendiri, Pak. Dan Oh, lama-lama mereka mau join juga akhirnya. luar biasa. Ini yang harus kita pelajari bersama dari Mbak Siti. Jadi hinaan, istilahnya stigma merendahkan kita,
kemudian ketidakpercayaan terhadap kita jangan pernah dibalas dengan hal yang sama. Ya, jangan pernah dibalas dengan hal yang sama dengan kita menghina mereka atau kita merendahkan mereka, tapi justru tunjukkanlah prestasi kita. Ya. Dengan cara Ya, seperti betul. itu, orang yang tadinya menghina kita justru akan kebalikannya, mereka akan kagum dengan apa yang kita lakukan dan akhirnya mereka ya yang dilakukan Mbak Siti, mereka semua satu persatu join di bisnisnya Mbak Siti Ya, Kona, yaitu betul, di Pak. PT Duta Langsung. Luar biasa ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kalau sebagai manusia ya kita dihina, caci, mungkin direndahkan orang, kita kan merasa marah dan Iya, membalas apa yang sudah kita alami. Tapi justru dari sini saya belajar banyak dari Mbak Siti. Ya, jangan pernah membalas apapun perkataan orang terhadap kita, ya sampai kita benar-benar membuktikan diri kita ya dari prestasi yang sudah kita lakukan. Nah, tadi saya dengar Mbak Siti itu ke Malaysia, ke Hong Kong, ya, kemudian umroh ke Beijing juga, itu yang membuat mereka yang tadinya nyinyir akhirnya melihat, wow, apa yang dia sampaikan benar. Jadi apa yang dia lakukan, prestasi-prestasi tersebut membuktikan bahwa orang ini adalah orang yang benar, orang yang bisnisnya benar, dan orang yang sekarang ini memiliki sesuatu yang dia bisa tawarkan kepada kita. Itu yang dari sudut pandang orang lain jadi seperti itu. Terima kasih Mbak Sidepona untuk inspirasinya ya, luar biasa sekali. Walaupun dibilang orang uang monopoli tapi tidak bergeming ya, dibilang apa tadi bisnis rentenir iya, ya, itu tidak dibalas ya, jangan sampai dibalas, itu luar biasa pelajaran buat kita semua. Nah Mbak Siti Kona boleh memberikan motivasi buat seluruh mitra Big Step yang saat ini bergabung di YouTube untuk Mbak Siti Kona berikan motivasinya, silakan. ya. Jadi dalam setiap menjalankan bisnis, kita pasti akan menemukan yang namanya tantangan atau ujian dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita. Ada yang berniat menjatuhkan, ada yang berniat ikut-ikutan bisnis kita, atau niat menyaingi kita. Tapi yang perlu kita lakukan hanyalah fokus pada tujuan kita yang utama, yaitu mimpi kita, impian kita. Jadi saya dulu ingin sekali punya rumah, apapun caranya, bagaimanapun caranya, saya harus bisa mewujudkan. Saya tidak memperdulikan yang namanya omongan orang, cibiran orang. Yang perlu kita lakukan adalah maju terus, melangkah, dan belajar terus belajar. Gitu, Pak. Luar biasa, boleh tepuk tangan yang ada di rumah ya. Belajar terus dan belajar. Pasti orang boleh latar belakangnya sebagai seorang penjual gorengan, tapi sekarang beliau adalah leader di jaringannya. Bukan hanya dia bisa mengatakan teori belakang, tapi dia mempraktekkan dan dia juga menjadi trainer bagi jaringannya. Ini adalah kunci ya, kunci sebagai seorang pebisnis yang sukses. Mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus menjadi ya, menjadi trainer atau menjadi public speaker di jaringan Anda. Ya. Kalau jaringan masih sedikit, kita bisa ngomongnya satu lawan satu, tapi kalau jaringan sudah banyak, mau nggak mau ditutup untuk bicara di depan publik. Nah, ini yang dilakukan banyak pengusaha untuk kita semua bisa terinspirasi apa yang sudah beliau lakukan ya, karena nggak gampang ya Mas di Kona ya untuk istilahnya step-stepnya untuk istilahnya pada waktu itu kan nggak mungkin berjalan mulus Mas. Nah itu gimana tuh? Kan pada waktu merintis itu kan nggak mulus itu, pasti ada yang menolak, pasti ada yang istilahnya tidak percaya. Itu cara mengatasinya gimana Mas? Cara mengatasinya, Atasi. kita setiap orang itu kan memiliki strong way ya, Pak.
Nah, saya itu strong way-nya itu pertama anak saya, terus yang kedua impian saya. Jadi kalau saat ada orang yang berusaha menjatuhkan saya atau mungkin setiap kali ada di sana ujian atau halangan, pasti kan ada ya Pak dalam setiap bisnis. Nah, itu saya selalu ingat sama anak saya. Kalau saya tidak bisa maju, saya mau bagaimana nantinya, anak saya mau bagaimana nantinya, saya selalu ingat itu. Dan kedua, impian saya. Kalau saya tidak bisa maju, saya nggak mau belajar, maka impian saya ya hanya sekedar mimpi, nggak bisa saya wujudkan. Gitu, Pak. Jadi kekuatan yang terbesar dari Mbak Siti adalah boleh diceritakan bagaimana mimpi Mbak Siti buat anaknya itu gimana sih yang bisa membuat kayaknya kuat banget yang bikin Mbak Siti istilahnya mau nggak mau aku harus berjuang nih gitu. Nah, dulu itu saya itu di bisnis ini, posisi saya adalah seorang single parent, Pak. Saya seorang janda beranak satu. Nah, dulu itu anak saya pernah sakit dan anak saya masuk ke rumah sakit. Waktu itu saya benar-benar nggak punya uang sama sekali untuk nebus biaya rumah sakit. Nah, saat itu juga saya tuh bertekad dalam diri saya tuh suatu saat nanti harus bisa membuat anak saya itu bahagia. Jadi hanya sekedar untuk menebus dia di rumah sakit saja saya itu waktu itu nggak mampu. Jadi saya sampai bertekad dalam diri saya suatu saat nanti saya harus bisa membuat anak saya sukses. Saya harus bisa memberikan apa yang anak saya mau. Itu yang membuat saya itu berkeinginan kuat. Pada waktu itu sempat anak sakit di corona, biaya beli obat aja nggak bisa ya. Iya, Pak. Tapi akhirnya itu ya yang membuat Mbak Siti besar, saya harus anak saya harus bahagia. Jadi waktu itu saya tuh apa minjam uang ke sana kemari tuh nggak ada yang ngasih pinjaman, Pak. Oh, karena mungkin orang nggak percaya. Nggak bisa percaya orang pada waktu itu ya. Iya, Halo Mas nggak Siti. bisa. Iya, Pak. Iya, oke. Nah, akhirnya sekarang apa namanya? Gimana? Sekarang kabar anak gimana Mbak Siti? Kabar anak. Saya punya 3 anak, Pak. Yang nomor satu itu sudah kelas 2 Oh, SD. sekarang sudah 3 anak. Mm, tapi yang nomor 2 itu sudah meninggal kemarin. Oh, innalillahi wa inna ilaihi dan dan Terus kemarin yang sekarang Pak nomor di 3 Kona sudah baru ada satu bayi bulan. yang baru berusia 1 bulan. Iya. Kemarin berangkat ke Beijing juga Oh, lagi jadi hamil, sekarang Pak. anaknya masih ada oh pada waktu ke Beijing hamil ya. Iya, Oh, tapi tetap berangkat ya iya Pak, tetap berangkat. untuk membuktikan Alhamdulillah. bahwa saya sukses di bisnis ini. Jadi saya harus membuktikan bahwa saya berangkat ke Beijing untuk membuktikan pada semua orang ini loh saya sudah bisa berhasil di bisnis. Iya, untuk Walaupun membuktikan. kondisi hamil tetap berangkat. Iya, soalnya banyak juga yang bilang saya tuh fotonya itu backgroundnya itu Iya. ngaco gitu. Dikira bukan di luar negeri. Jadi saya mau membuktikan tembok Cina yang asli. Oh, iya iya. Oke oke. Jadi banyak orang berpikir jangan-jangan bukan luar negeri tapi di Purwokerto ya dari Cilacap Iya, cuma ke Purwokerto atau ke mana ke Bumen ke
cuma diganti background, tapi Mbak Siti Konaa mau membuktikan bahwa ini loh saya benar-benar di tembok Beijing. Jadi untuk membuat orang makin percaya. Oke, terima kasih Mbak Siti Konaa. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan dan dicapai kiranya bisa menginspirasi banyak orang dan menjadi berkah bagi seluruh jaringan dan orang lain yang ada di Amin. sekitarnya. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua dan Sama-sama, untuk Pak. para member yang terhormat yang sudah melihat. Semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Siti Konaa menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa Mbak Siti Konaa dengan latar belakangnya orangnya mungkin orang bilang siapa sih kamu ya, kamu hanya seorang penjual gorengan. Nah, kamu apakah kamu bisa sukses? Tapi kenyataannya ya Mbak Siti Konaa dengan Betul. uh, tekadnya beliau dengan apa namanya banyak impian yang kuat, akhirnya dia bisa keluar dari keterpurukan bersama PT Nugara Persada. Oke, Mbak Siti, ada yang mau disampaikan lagi? Eh, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh downline jaringan Andar Siti Konaa, tim Semarang, tim Kendal, tim Kediri, tim Cilacap juga, tim Ciamis, dan juga upline saya, Mbak Uutner, sama Bunda Ami Korsida. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena berkat kalian saya juga bisa sukses di sini karena bantuan dari master stokis saya dan juga upline saya. Terima kasih untuk semuanya karena tim kita tidak bisa sukses tanpa tim yang hebat. Bapak suaranya nggak ada loh, Pak. Oh, nggak ada suara saya ya. Cek Udah, cek 1 2 3. udah. Nah, oke. Terima kasih Mbak Siti untuk semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan semuanya terinspirasi dan mudah-mudahan semuanya bisa meniru apa yang sudah Mbak Siti Konaa lakukan. Sampai jumpa di PSBB berikutnya. Terima kasih Mbak Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.